Kita ini 1 abad lebih loh Bu, keliru kita. 1 abad lebih kita keliru seolah-olah otak manusia itu sudah tidak berkembang setelah dewasa. Iya Pak, ada yang gitu Pak ya? Enggak Pak Khalil, enggak? Itu. Ya Bu ya, pernah mendengar gitu toh? Itu katanya itu golden ages, itu usia-usia yang menentukan perkembangan otak. Ternyata itu sekarang salah semua. Sekarang sudah diralat bahwa otak manusia itu masih berkembang. Kita banyak tahajud, banyak berpikir, melatih berpikir positif, bahkan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, itu bisa akan mempengaruhi sistem kerja otak kita. Baik, lalu bangun 30 menit sebelum subuh itu menambah kesehatan dan kecerdasan. Menambah kesehatan dan kecerdasan. Nanti lihat Al-Quran, itu disebut bahwa sungguh bangun malam itu akan menguatkan kecerdasan kita. Kita ini 1 abad lebih loh Bu, keliru kita. 1 abad lebih kita keliru seolah-olah otak manusia itu sudah tidak berkembang setelah dewasa. Iya Pak, ada yang gitu Pak ya? Enggak Pak Khalil, enggak? Itu. Ya Bu ya, pernah mendengar gitu toh? Itu katanya itu golden ages, itu usia-usia yang menentukan perkembangan otak. Ternyata itu sekarang salah semua. Sekarang sudah diralat bahwa otak manusia itu masih berkembang. Kita banyak tahajud, banyak berpikir, melatih berpikir positif, bahkan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, itu bisa akan mempengaruhi sistem kerja otak kita. Baik Pak ya, sebentar Mas, sebentar. Nah, itu udara yang bersih dan kaya, sebentar Mas, lagi. Nah, bagus. Oke ya, ini udara yang bersih dan kaya oksigen saat itu dapat mengoptimalkan metabolisme tubuh, mengurangi resiko serangan jantung, dan mencegah kerusakan paru-paru. Saya kira sampai hari ini serangan jantung itu penyakit paling banyak yang mematikan Pak ya, itu. Maka untuk menghindari itu, bangun malam, lalu ini Pak, mencoba juga rukuk yang lama dan sujud yang lama. Itu saya beri 30 detik. Rukuklah 30 detik dan sujudlah 30 detik. Berarti setengah menit toh. Coba Pak, sekarang ya 30 detik itu lama Pak, cepat Pak? Hah? Sebentar Pak, sekarang Pak ya. Coba perhatikan, saya ini rukuk berapa detik? Sekarang ya, Allahu Akbar, Subhanallah. Sudah Pak? Belum Pak? Bapak, kalau saya sebut 30 detik sepertinya cepat, tapi kalau Bapak praktek, jadi sholat jamaah kita ini, rukuk sujud kita itu sekitar hanya 3-4 detik. 5 detik itu jarang juga. Nah, rukuk yang lama, sujud yang lama. Baik. Jadi yang pertama, kalau kita ingin terbang tinggi, satu, sholat malam, ya Pak ya, itu sholat malam. Yang punya anak siapa Pak? Yang punya anak angkat tangan Pak. Loh Bapak, Ibu udah punya anak? Loh ya angkat tangan toh, kalau saya tanya. Ya yang tinggi. Coba. Oke, yang tinggi Pak. Oke. Sekarang ulangi kata-kata saya. Wahai Allah, jadikan anak saya mulia seperti Rasulullah. Untuk itu saya selalu memohon pada waktu sujud setiap tengah malam. Cukup. Mintanya kapan? Lama. Ya tadi loh, menjelang subuh tadi loh. Subhanallah Pak. Kalau Bapak Ibu ingin punya anak yang baik,
Tapi kok tidak sholat malam? Itu kan bagaimana toh, Bu? Kok bisa Bapak mengharap anak soleh tanpa sholat malam, Bapak? Coba Bapak cari sejarahnya orang-orang yang baik-baik itu. Tanyalah bapaknya atau ibunya itu seperti apa. Kalau tidak orang tuanya, ya kadang-kadang yang bersangkutan itu memang sholat malam. Itu. Maka kalau kita ingin merubah anak kita, tidak bisa Pak kalau tanpa sholat malam. Harus kita lakukan dengan banyak berdoa, antara lain sholat malam. Makanya tadi saya mengajak, kenapa sih Bapak kadang-kadang kalau tidak sholat malam, Pak? Kenapa, Pak? Bu, kenapa? Apa? Ngantuk. Lah supaya tidak ngantuk caranya gimana, Pak? Lah itu sederhana toh. Lah karena saya tanya toh, supaya tidak ngantuk itu, supaya bisa bangun itu syaratnya gimana? Caranya gimana? Lah iya toh, Pak. Tidur awal toh, Pak. Lah sekarang, Pak, Bapak sudah tahu yang menyebabkan tidak bisa sholat malam itu adalah tidur terlalu akhir, lalu Bapak teruskan. Yaitu yang disebut orang zalim itu. Sudah tahu penyebabnya tapi diteruskan. Tuh. Sudahlah Pak, jangan terlalu lama tidak tidur gara-gara menjawab WA. Jangan toh Pak. Coba berarti kan ini penghalang dekat dengan Allah. Berarti ini penghalang Bapak bisa sujud malam. Benar enggak Pak kata-kata saya ini, Pak? Kalau debat pilpres itu sampai malam, untuk apa Bapak lihat? Wong Bapak ya tidak calon, tidak apa. Kalau itu bisa menghalangi, kalau nonton TV itu ada acara itu sampai mengganggu sholat malam, nah itu diteruskan, berarti Bapak sengaja memang tidak ada kemauan untuk sholat malam. Ayolah Pak kita menjerit pada Allah malam itu di samping